Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rupiah, kembali lagi di Semeru, serunya mereview buku. Nah teman-teman, hari ini kita ada di IFS Kopitiam yang beralamat di Jalan Suprapto, depannya IAIN Pontianak. Teman-teman, dalam kesempatan kali ini aku akan menyampaikan buku yang telah aku baca, di mana buku ini merupakan salah satu buku bestseller yang telah terjual sebanyak 3,5 juta eksemplar. Buku itu berjudul Berani Tidak Disukai, fenomena dari Jepang untuk membebaskan diri, merubah hidup, dan meraih kebahagiaan sejati. Buku Berani Tidak Disukai ini merupakan karya dari Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga, di mana mereka menggabungkan filsafat Alfred Adler dengan narasi ideologis dalam penyampaian pesan utamanya. Siapa sih Alfred Adler? Alfred Adler adalah seorang psikolog terkemuka yang terkenal pada abad ke-19. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke buku ini, aku akan menyampaikan sedikit biografi mengenai penulis dari buku ini. Yang pertama adalah Ichiro Kishimi. Ichiro Kishimi merupakan seorang filsuf dan penerjemah yang dikenal dalam ahli psikologi Adlerian. Beliau lahir pada tahun 1956 dan telah mempelajari psikolog barat di Universitas Kyoto. Beliau memperdalam ilmunya mengenai psikologi Adlerian dan sekarang telah menjadi pengajar dan konselor di bidangnya. Yang kedua adalah Fumitake Koga. Fumitake Koga merupakan seorang penulis profesional yang lahir pada tahun 1976. Beliau merupakan seorang penulis dan editor lepas yang dikenal dengan kemampuannya dalam menulis buku-buku non-fiksi yang dapat dipahami oleh pembacanya. Buku Berani Tidak Disukai ini ditulis dalam format dialogis, di mana dialog antara seorang pemuda dan seorang filsuf. Pemuda ini menyampaikan bahwa dalam hidupnya tuh penuh akan masalah, kekhawatiran, dan mencari solusi serta jawaban atas penderitaannya tersebut. Dalam percakapan mereka, filsuf memperkenalkan prinsip-prinsip psikologi Adlerian, yang dimana prinsip ini berfokus kepada kemandirian, keberanian untuk tidak disukai, dan kebahagiaan serta tanggung jawab sosial. Format penulisan buku yang dialogis ini mengingatkan kita kepada metode Socrates, di mana penulis mengajak kita sebagai pembaca ikut berpikir dan merenung, karena pertanyaan-pertanyaan atau percakapan antara filsuf dan pemuda ini membuat kita juga ikut dalam pemecahan masalah dan refleksi diri. Teman-teman, ada beberapa kutipan yang dapat aku sampaikan ke teman-teman semua mengenai buku ini. Yang pertama itu tentang kebebasan pribadi. Nah teman-teman, kebahagiaan sejati itu berasal dari hidup kita, bukan dari persetujuan orang lain. Dalam artian, Alfred mengatakan bahwa dalam setiap individu itu memiliki kemampuannya untuk menentukan jalan hidupnya masing-masing, terlepas dari trauma masa lalu maupun lingkungan sekitarnya. Nah, yang kedua itu keberanian untuk tidak disukai. Judul buku ini mencerminkan ajaran besar dari Alfred Adlerian, yaitu keberanian untuk tidak disukai. Keberanian terbesar adalah keberanian untuk menjadi diri sendiri dan berani untuk tidak disukai oleh semua orang. Dalam artian, untuk menjadi bahagia, kita tidak perlu menjadi untuk disukai oleh semua orang. Kita cukup perlu menjadi diri kita sendiri. Yang ketiga adalah peran dan kontribusi sosial. Nah, teman-teman, dalam konteks ini, kebahagiaan tidak dapat kita temukan dalam pencapaian pribadi, melainkan melalui kontribusi kita kepada masyarakat. Kita dapat mencapai kebahagiaan itu ketika kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain juga. Dalam artian, kalau kita bisa menyenangkan orang lain, kenapa tidak gitu. Selanjutnya adalah penerimaan diri. Nah teman-teman, ini yang biasanya sangat kita lupakan, terutama untuk memberikan penghargaan kepada diri kita sendiri. Hidup itu bukan sesuatu yang diberikan kepada kita, melainkan sesuatu yang kita pilih. Jadi kita harus merasa bangga terhadap kekurangan dan kelebihan kita tanpa perlu validasi dari orang lain. Kita hanya perlu memberikan penghargaan kepada diri kita sendiri. Yang terakhir adalah dalam hal pemecahan masalah. Masalah itu tidak selamanya datang dari luar, melainkan dari cara kita berpikir. Di sini masalah itu kebanyakan dari diri kita adalah bagaimana cara kita memandang semua masalah tersebut, bagaimana cara kita mencari solusi terhadap masalah tersebut. Nah, dalam buku ini dikatakan bahwa masalah itu kebanyakan tuh datang dari pikiran kita. Kita tidak perlu melihat masalah dari orang lain, melainkan kita menyelesaikan masalah dari diri kita sendiri. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dalam buku ini adalah buku ini merupakan buku kolaborasi antara filsafat dan psikologi praktis, di mana ketika kita ingin mencapai kehidupan yang bahagia, aman, tentram, kita perlu menjadi pribadi yang tidak takut untuk tidak disukai.
Nah teman-teman, ada satu kutipan yang sangat aku suka dari buku ini. Kutipannya kayak gini, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus dicapai, melainkan suatu cara hidup yang harus kita jalani. Nah, teman-teman, demikian yang dapat aku sampaikan. Kalau teman-teman penasaran atau tertarik sama buku ini, teman-teman boleh datang ke Perpustakaan Bank Indonesia yang beralamat di Jalan Ayani, atau tepatnya di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, di lantai 2 depan kantor gubernur. Demikian yang dapat aku sampaikan. Aku Perwati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.